Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wondo. Pemirsa, terdakwa Richard Eliezer akan kembali menjalani persidangan. Kali ini digabung bersama terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 12 saksi akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari ini. Selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumundo yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, siapa saja pihak yang akan bersaksi untuk terdakwa Eliezer hari ini? Ya Eva, pada agenda persidangan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi rencananya akan ada 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari ke-12 saksi ini ada yang dari dalam para pekerja yang bekerja untuk Verdi Sambo seperti asisten rumah tangga, sopir pribadi, kemudian juga asisten pribadi dari Verdi Sambo yang akan dihadirkan. Tapi juga ada beberapa pihak saksi dari pihak eksternal atau pihak luar lingkungan dari rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, seperti misalnya dari 2 orang petugas laboratorium swab PCR, kemudian juga ada 1 orang petugas bank dan ada 2 orang dari petugas penyedia jasa telekomunikasi. Dan jika kita melihat agenda persidangan hari ini juga tidak hanya untuk terdakwa Richard Eliezer, tetapi juga untuk 2 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tentunya ini menjadi menarik karena kalau kita lihat biasanya persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal ini dipisah menjadi 2 persidangan berbeda meskipun dalam satu dakwaan yang kurang lebih mirip, dan beberapa pihak cukup mengkritisi terkait dengan digabungkannya ketiga terdakwa dalam satu persidangan ini karena kita ketahui bersama bahwa kapasitas dari terdakwa Richard Eliezer ini adalah sebagai saksi pelaku atau sebagai justice collaborator yang diharapkan bisa memberikan sejumlah keterangan untuk mengungkap terkait dengan perkara ini dengan lebih jelas dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Tetapi kemudian ini menjadi hak dari pihak majelis hakim untuk menggabungkan ataupun memisahkan adanya berjalannya persidangan pada hari ini, dan tentunya kita harapkan nantinya persidangan bisa tetap berjalan dengan lancar dan para saksi yang nanti dihadirkan atau dijadwalkan ini betul-betul bisa hadir untuk memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas mereka. Adapun persidangan pada hari ini dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan persidangan nanti tetap akan digelar secara terbuka untuk para pengunjung sidang yang datang secara langsung. Tapi kita akan nantikan bersama apakah nanti akan dibuka secara sepenuhnya oleh pihak majelis hakim untuk disaksikan langsung dalam beberapa siaran streaming yang juga telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eva. Iya, Marcel, lalu apa saja yang akan dialami, maksud kami yang akan didalami dalam pemeriksaan 12 saksi hari ini? Tentunya untuk pemeriksaan 12 saksi hari ini masih merupakan pemeriksaan lanjutan atau dalam upaya pembuktian untuk dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang didakwakan kepada 3 terdakwa hari ini dengan ancaman hukuman, yakni maksimal adalah hukuman mati kepada pihak terdakwa kasus pembunuhan berencana ini. Dan terkait dengan kalau kita lihat beberapa persidangan sebelumnya, ada poin-poin besar yang kerap kali didalami oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum, seperti mulai dari kejadian di rumah Magelang, di mana di situ diduga kuat juga bisa mengungkap adanya motif sebenarnya dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bahkan kalau kita lihat dari surat dakwaan juga ada beberapa kejadian seperti keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan korban Brigadir Yosua yang sempat terjadi di wilayah Magelang. Kemudian juga ada dugaan terdakwa Putri Chandrawati yang sakit atau mengalami gangguan-gangguan fisik begitu ketika berada di Magelang. Nah, ini juga tentunya masih menjadi satu materi yang akan didalami dalam persidangan lanjutan hari ini. Kemudian juga maju ke kronologi ketika berada di Jakarta, ketika ada peristiwa seperti tes PCR yang dilakukan oleh rombongan dari keluarga Verdi Sambo ini juga nampaknya akan turut didalami karena kalau kita melihat dari komposisi saksi hari ini turut menghadirkan ada petugas laboratorium tes swab PCR. Lalu juga
juga kalau kita lihat hari ini ada satu saksi lainnya yang mana saksi ini biasanya dihadirkan dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, yakni saksi atas nama Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Nah, ini tentunya juga menjadi menarik karena biasanya ia hanya dihadirkan di kasus obstruction of justice, tapi kemudian dihadirkan di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan lihat apa saja poin-poin yang nantinya akan didalami oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum. Dan selain itu juga ada saksi seperti dari pihak telekomunikasi ataupun dari pihak bank. Apakah ini juga akan mendalami terkait dengan hubungan komunikasi yang terjadi di antara para pekerja untuk Verdi Sambo ataupun dalam kronologi yang dituliskan dalam dakwaan. Kita akan saksikan bersama dalam persidangan yang akan dimulai pada hari ini, dijadwalkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian, Eva. Terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.